Ya dulur, pada saat tanaman padi kita ini sudah masuk masa generatif, tentunya nutrisi yang dibutuhkan tanaman kita itu amat sangat tinggi. Tingginya di sini bisa unsur P dan K lur ya. Jangan salah, unsur N-nya dikurangi. Kalau kita meninggikan unsur N, nanti akan berakibat buruk pada tanaman padi kita. Nah, di sini kita juga ditandai dengan tanda-tanda kalau tanaman kita kekurangan unsur P dan K itu kayak gini lur ya. Ini tanaman kita ini kelihatan tercekik kayak gini ya. Ini karena hamilnya sudah sedang, hampir hamil tua. Ini ditandai kayak gini. Ini dia itu kekurangan unsur makro, di mana unsur P dan K sangat berperan penting untuk proses dari nih hamil lur. Nih, terus gimana cara kita atau treatment kita supaya ini bisa pulih kembali dan nutrisinya itu tercukupi? Itu bisa disimak langsung di dalam videonya dulur. Monggo disimak, mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, karena tanaman kita sudah masuk masa generatif, tentunya pembahasan kita kali ini seputar masa generatif pada tanaman padi. Dimana pada saat masa generatif ini amatlah sangat penting. Karena apa? Yang menentukan hasil dari tanaman padi kita ya pada saat masa generatif kayak gini. Ya, terus gimana supaya nanti hasil kita itu bisa meningkat amat sangat baik atau bisa meningkat drastis gitu ya, dengan perawatan yang sangat minim gitu. Itu tentunya kita harus melakukan pengamatan di lapangan secara langsung, karena kita tahu kebutuhan tanaman yang ada di lapangan itu apa. Kalau kita cuma ngikutin SOP itu tentunya tidak akan sama dengan yang ada di lapangan lur ya, karena kan setiap musim tentunya ya beda pula kendala yang akan kita alami. Nah, seperti musim kali ini ya, ini kendala-kendalanya yang pada saat masa vegetatif kemarin kita sudah membahasnya, dan sekiranya juga sudah cukup komplit. Dan terus kita ini sudah masuk masa generatif, tentunya pembahasannya ya masuk dalam masa generatif. Kendala utama yang biasanya dihadapi pada saat masa generatif itu adalah awal masa generatif. Karena apa? Karena pada saat masa awal-awal generatif itu pasti ya kendala pertamanya untuk pencegahan dari hama ataupun penyakit lur ya. Dan tidak kalah pentingnya, kendala yang kedua adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Karena kebanyakan petani itu kan pemberian nutrisinya itu secara berlebih, berakibat tanamannya subur, hijau dan tidak memperhitungkan curah hujan yang amat sangat tinggi, nanti bisa mengakibatkan kedepannya itu berakibat buruk lur ya tentunya. Ya, terus kali ini bisa dilihat lur, ini karena tanaman kita sudah masuk masa generatif, ini pasti itu lur, itu sudah pasti itu akan kayak gini lur nih, kayak tekek gitu lur ya, atau mengkeret ini ujungnya ini tuh. Nih, ini kelihatan gak lur ya? Ini tuh, ini kan ujungnya mengkeret. Ini sama ini. Kalau sedulur-sedulur tidak tahu pasti dia akan khawatir ya, ini kenapa kok tanaman padiku itu mengkeret kayak gini? Ini penyebabnya itu apa? Terus gimana cara penanganannya itu gimana? Ya, ini bisa disimak lur nanti dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong. Karena apa? Ya infonya, namanya info ya harusnya disimak dari awal lur. Kalau cuma sepotong nanti ya bisa salah info yang akan diterima. Nah ini lur ya. Terus gimana cara kita untuk menangani ini? Ini dah untuk menangani ini. Yuk disimak lur ya. Tentunya bagi yang suka aku minta tolong di like. Bagi yang kurang jelasnya bisa dilakukan ditanyakan di kolom komentar. Ya dulur. Nah, untuk penyebab kayak gini, ini adalah biasanya terjadi pada saat tanaman kita ini mulai hamil muda ataupun bisa dibilang pada saat hamil ya. Karena apa?
Karena pada saat masa hamil kayak gini, ini kebutuhan nutrisi tanaman kita ini amat sangat tinggi. Dan juga kebutuhannya itu dibutuhkan secara instan lur. Jadi tanamannya itu penyerapannya kan atau penyimpanannya nutrisi kan di daunnya ini ya. Otomatis nanti nutrisi yang akan disalurkan ke daun sini itu dia terpotong lur, atau tidak seperti biasanya pada saat masa vegetatif kemarin. Dia itu terus fokusnya itu dia larinya ke ini lur, nih ke batang ini ya, karena dia itu sudah membuat batang ataupun dia itu hamil kayak gini lur ya. Ini dia itu kebutuhan nutrisinya itu amat sangat tinggi, dimana gejala ini atau kayak gini lur ya, ini tuh kecekek kecekek kayak gini itu, ini jangan khawatir lur, ini adalah normal. Biasanya kalau kekurangan unsur nutrisinya itu amat sangat berlebih, ini daunnya pun ini akan ikut kuning gitu lur. Tapi ini karena unsur nutrisinya itu sedikit lebih baik, dia itu masih tetap hijau segar, tapi ini masih tetap mencekik karena dia itu kebutuhan unsur K-nya amat sangat tinggi lur ya. Jadi kalau kayak gini ini adalah kekurangan unsur K lur, atau kalium ya. Terus gimana caranya untuk menangani ini? Ya tentunya karena ini kekurangan unsur K, ini kita harus memberikan unsur K yang amat sangat tinggi. Dan tidak lupa, karena ini kan juga ini lur ya, ini masa pembungaan atau pembuahan kayak gini yang masih terjadi di dalam batang kayak gini, kita harus juga memperhitungkan nutrisinya dengan unsur P juga yang amat sangat tinggi. Jadi tidak cuma K-nya lur ya, tapi P-nya juga amat sangat tinggi karena ini kan masih proses hamil. Kalau sudah keluar malai untuk menanggulangi ini bisa cukup menggunakan unsur K, tapi kalau masih kayak gini unsur P dan K harus amat sangat tinggi. Maaf lur ya kalau kata-katanya diulang-ulang, karena apa? Biar lebih jelas itu lur. Karena tidak semua dulur itu bisa peka dengan kata-kata ya. Ya lur, terus pupuk apa yang baik untuk digunakan untuk menanggulangi ini? Ya tadi sudah disebutkan unsurnya adalah P dan K, dimana unsur P dan K itu alangkah baiknya kita menggunakan pupuk majemuk lur. Dimana pupuk majemuk ini adalah pupuk tinggi kandungan, bisa N, bisa P ataupun K. Terus di sini kita biasanya menggunakan, kalau sudah masa generatif kayak gini, kita menggunakan MKP, di mana pupuk MKP ini adalah unsur tinggi P dan K. Itu cocok untuk tanaman pada saat masa bunting kayak gini lur. Nih. Apalagi pada saat sudah mau brol kayak gini ya, supaya ini nanti tidak prematur. Maksudnya prematur itu dia itu keluar tapi kangge kayak di sini gitu lur ya. Jadi dia nggak bisa keluar mulus gitu toh. Itu bisa ditanggulangi dengan pemberian nutrisi MKP gitu. Terus apakah butuh unsur lain? Nah, tentunya kalau kita menggunakan pupuk majemuk, kita tentunya juga harus memperhitungkan unsur mikronya lur. Karena apa? Unsur mikro itu walaupun tidak tinggi, itu harus kita tetap berikan lur ya. Ini aku nggak bosan-bosannya mengingetin lur ya. Hehehe. Karena walaupun tidak signifikan, kalau kita kekurangannya itu juga berakibat jelek juga pada tanaman kita ini lur. Nah, ini kalau yang sudah hamil tua ya. Kalau hamil muda ini seperti ini ada lur. Contoh, kita langsung memberikan contohnya gitu ya, supaya ya bisa real gitu lur. Nih, ini kan masih hamil muda lur ya ini. Ini kan masih pembuatan batang dan hamil muda. Ini sama. Ini walaupun sudah besar ini tetap masih hamil muda ini lur. Nih. Ini walaupun masih hamil muda ini bisa dilihat ini lur nih. Ini tuh. Nih, ini kekek kan atau kecekik, tapi kecekiknya beda sama yang hamil tua lur ya. Kalau masih hamil muda ini masih sedikit kayak gini, tapi nanti kalau sudah mendekati brolnya, ini otomatis nanti itu kecekiknya itu lebih mencekik gitu lur. Jadi nggak usah khawatir ya gimana cara penanganannya. Nah, itu tadi lur ya untuk penanganan pada saat masa generatif, supaya apa? Supaya tanamannya itu sehat dan pemberian nutrisinya juga berimbang agar tanaman kita bisa memproduksinya itu agar maksimal lur. Ya dulur, makasih dulur yang sudah
nonton dari awal sampai akhir. Bagi dulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa minta tolong lur ya, minta tolong di like. Bagi yang belum subscribe, tentunya aku minta tolong dukungannya lur, dengan cara di subscribe channel ini, karena subscribe itu kan gratis lur. Salam tani muda, salam tani milenial, assalamualaikum.